Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran matematika kelas 5 Jumat 29 Oktober 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tentu kalian mempersiapkan diri dengan baik ya. Tentunya semua sudah sarapan ya, dan semua siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami, atas istirahat malam kami yang nyenyak sehingga kami semua pagi hari ini dapat bangun kembali dengan badan yang sehat dan segar. Dan kini kami akan mengikuti pembelajaran matematika. Semoga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, singkirkan segala hal yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita masih pada KD yang sama, yaitu KD 3.3 dengan indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit dengan langkah pengerjaan yang tepat. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengenal debit ya. Debit itu merupakan banyaknya volume zat cair, volume yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi kalau debit ini kaitannya antara volume dan waktu. Kalau pada materi sebelumnya kita mengenal dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu kaitannya antara jarak dan waktu. Nah, yang akan kita pelajari adalah terkait antara volume dan waktu. Nah, perhatikan segitiga ini ya. Ada V, D, dan T. Nah, ini nanti kita akan pelajari apa itu VDT. Nah, V itu adalah simbol untuk volume. Nah, volume ini satuannya ada liter, ada mililiter, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan lain-lain. Kemudian T itu waktu. Nah, kalau waktu itu ada jam, ada menit, ada detik. Sedangkan D itu debit. Debit di sini selalu terkait antara volume dan waktu, maka liter per jam, mililiter per detik, desimeter kubik per menit, dan sebagainya. Nah, ini VDT ya, jadi volume, debit, dan waktu. Nah, kita akan mengenal dulu rumus volume, debit, dan waktu. Bagaimana mencari volume, mencari debit, dan mencari waktu. Nah, ini segitiga tadi ya. Segitiga tadi Ibu beri warna kuning ya, lingkaran kuning di bagian V atau volume. Nah, kalau yang dilingkari V atau volume, maka cara mencarinya adalah volume itu debit dikali waktu, atau V sama dengan D kali T. Nah, di situ ada tandanya ya. Ini kalau V yang dicari, maka D dikali T. Ya.
Kemudian berikutnya, ini yang dicari adalah debit. Kalau yang dicari debit, maka volume dibagi dengan waktu. Ya, kalau yang dicari debit, volume dibagi dengan waktu, atau D, V bagi T, atau ditulis D sama dengan V per T. Nah, kemudian yang ketiga, yang dilingkari adalah T. Berarti yang dicari adalah waktu. Kalau yang ditanyakan waktu, maka volume dibagi debit. Nah, ini kan ada tandanya ya. Perhatikan ya. Kalau di sisi ini, maka volume ini dibagi dengan debit. Ya. Atau kalau kita tulis simbolnya T sama dengan V bagi D, atau T sama dengan V per D. Ya, diingat-ingat ya, mudah ya, VDT. Kalau yang ditanyakan volume, maka debit kali waktu. Kalau yang ditanyakan debit, maka volume dibagi waktu. Kalau yang ditanyakan waktu, maka volume dibagi debit. Ya, selalu volume dulu yang di bagian atas. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Perhatikan, ini soalnya, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,6 liter per detik. Dalam sebuah kolam air memiliki volume 360 liter. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam air tersebut sampai penuh? Ingat anak-anak, untuk menyelesaikan masalah dalam hal ini soal cerita, kita selalu mengingat langkah-langkah. Yang pertama, diketahui, kemudian ditanya, jawab, dan jadi. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah debit air. Ingat ya, kalau debit selalu volume per waktu. Nah, di sini debitnya 0,6 liter per detik. Kemudian volumenya, nih volumenya 360 liter. Nah, apa yang ditanya? Nah, kalau ditanya silakan tulis saja di sini apa yang ditanyakan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam air tersebut sampai penuh? Salin saja di sini supaya nggak payah-payah. Nah, sekarang langkah ketiga adalah jawab. Nah, perhatikan. Yang ditanyakan adalah waktu. Rumus waktu. T sama dengan V per D. Nah, V-nya, volumenya adalah 360. Kemudian, debitnya 0,6 liter per detik. Ya, di sini yang ditanyakan tidak ada perbedaan ukurannya, ya, tidak ada perbedaan ukuran. Maka hasilnya 360 dibagi 0,6. Nah, ini untuk mempermudah menghitung, kita tulis 360 dibagi 0,6 itu 6/10. Ingat ya, di belakang koma satu angka, 6/10. Lalu tanda bagi ini kita ubah kali, maka akan dibalik. 360 kali 10/6 sama dengan 3.600 dibagi 6. Ya, 36 bagi 6, 6, lalu salin nolnya 2 di sini. 600 detik, kalau kita jadikan menit, berarti dibagi 60, hasilnya 10 menit. Jadi, nah lihat dari sini, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam air tersebut sampai penuh adalah 600 detik atau 10 menit. Kalian tulis 600 detik juga boleh.
tapi mau ditambahkan 10 menit juga lebih memperjelas. Ini soal yang pertama, yang ditanyakan adalah waktu. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang kedua. Sebuah pipa air mengalirkan air 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air yang mengalir pada pipa tersebut? Apa yang diketahui? Nah, ini ya, yang diketahui adalah kalau ada ukurannya kubik, berarti adalah volume. Volume air 1600 desimeter kubik. Kemudian waktu 4 detik. Ini yang diketahui. Apa yang ditanyakan? Nah, salin saja di sini. Berapakah debit air yang mengalir pada pipa tersebut? Lalu bagian jawab, yang ditanyakan debit, ya, maka rumusnya debit sama dengan volume per waktu. Debitnya 1600, ini enggak ada perubahan ya yang ditanyakan ya, 1600, kemudian waktunya 4. Nah, 1600 dibagi 4 ya, atau ditulis 1600 kali 1/4 ya, sama ya. Ingat kalau ini diubah menjadi perkalian maka dibalik, 4 itu kan 4/1 menjadi 1/4. 1600 dibagi 4, 16 bagi 4, 4, 20 di belakangnya disalin saja. Oke, jadi hasilnya 400 desimeter kubik per detik. Nah, jadi lihat di sini, debit air yang mengalir pada pipa tersebut 400 desimeter kubik per detik. Nah, ini soal kedua, yang ditanyakan adalah debitnya. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Debit air yang keluar dari keran air 2 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah bak mandi sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air dalam bak mandi tersebut? Nah, coba diketahui ya, debit airnya 2 liter per menit. Kemudian waktu yang diperlukan itu 1 jam. Ini yang diketahui. Nah, yang ditanyakan berapa volume air dalam bak mandi tersebut. Nah, perhatikan di sini ada perbedaan ya. Sini menit, sini jam. Nah, maka kalau mencari volume rumusnya ini ya. Volume sama dengan debit kali waktu. Nah, ini harus dicari dulu. 1 menit itu berapa jam? 1 menit itu 1/60 jam. Maka kita mencari volume 2 ya, 2 dibagi 1/60 atau 2 dikali 60 ya, sama aja ya, 2 dikali 1/60, 2 dikali 60, maaf, 2 dikali 60, hasilnya 120. Jadi volume air dalam bak mandi tersebut 120 liter. Nah, ini bisa untuk latihan kalian ya. Ada 2 latihan, ini maksudnya untuk dikerjakan bersama-sama ya. Nah, berikutnya kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu nih tadi kita sudah pelajari bahwa untuk mencari volume itu dari debit kalikan waktu ya, atau P sama dengan D kali T. Untuk mencari debit itu volume dibagi waktu. Dan untuk mencari waktu,
volume dibagi debit. Ini yang kita pelajari hari ini, ya. Anak-anak, Ibu kira cukup jelas ya? Baik anak-anak, ini ada 3 soal cerita untuk kalian kerjakan. Nah, yang pertama, nih, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah kran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Berapakah waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh? Nah, perhatikan ya. Ini volume ya, V-nya 96 meter kubik. Lalu debitnya sekian. Yang ditanyakan adalah waktunya. Nomor 2, sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Nah, ini volumenya 0,6 liter, lalu waktunya 40 menit. Yang ditanyakan berapa cc per detik? Ya, dilihat ini ada beda ukuran, ini juga beda ukuran. Ya. Kemudian nomor 3, sebuah kolam diisi air dengan sebuah selang berdebit 2,5 liter per detik. Kolam tersebut penuh setelah diisi selama 2,5 jam. Berapa liter waktu kolam tersebut? Perhatikan di sini ya. Debitnya sudah diketahui, lalu waktunya diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya. Ya. Paham ya anak-anak? Jadi sudah ada di penjelasan tadi bagaimana mencari waktu, mencari debit, dan mencari volume. Silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan dan juga langkah-langkahnya diperhatikan ya. Untuk diketahui itu skornya 1, ditanya 1, jawab itu skornya 2, dan jadi skornya 1. Jadi untuk satu soal ini skornya 5. Karena ada 3 soal, total skor 15. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran matematika pagi ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian terima dengan baik dan kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik pula. Anak-anak, mohon tugas-tugas selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan usahakan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas pendampingan-Mu dalam pembelajaran kami pagi ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan soal-soal dengan teliti dan juga benar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran selanjutnya.